Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sekalian, jadi ini satu serial, kita membedah satu kitab. Kitab ini merupakan magnum opus dari dunia sufi dan dipakai oleh seluruh gerakan dunia sufi seluruh dunia, yaitu kitab Al-Hikam, yang barangkali Anda juga sudah pernah membaca kitab itu, karya itu, karena sudah banyak juga terjemahan di Indonesia. Dan biasanya saya rekomendasi terjemahan yang sangat sederhana itu Salim Bahres, sebab yang lain-lain kadang-kadang terjemahnya agak melenceng-melenceng. Nah, kenapa kitab ini? Karena kitab ini lebih merupakan satu prototipe perjalanan spiritual siapa saja yang hendak menempuh jalan rohani, jalan yang lebih khusus menuju kepada Allah, sehingga profil jiwa kita itu seperti tercermin semua di sini. Jadi tercermin itu bukan sekedar itu saya, tetapi apa seharusnya saya, dan apa yang harus saya hindari, dan apa yang harus saya lakukan, dan dari mana sebenarnya saya harus berangkat. Cermin itu memantulkan hal-hal demikian. Nah, karena itu kitab ini sedikit berbeda dengan kitab-kitab lain, misalnya Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab rohani, kitab spiritual yang lain. Seperti ada satu kitab yang ditulis oleh Said Hawa, Menuju Siddiqun Rabbaniun, itu juga sebenarnya ulasan dari kitab ini. Karena Said Hawa adalah seorang tentara, lalu mendalami dunia sufi sampai menjadi ulama besar beliau. Dan saya berharap Anda pun juga jangan sempat terpikir, apa mungkin ya saya jadi ulama gitu. Mungkin gitu. Dan banyak kasus-kasus yang para ulama-ulama dulu yang semula latar belakangnya memang tidak mengenal bahkan agama, sangat minim, lalu dalam waktu tidak begitu lama beliau tiba-tiba menguasai pengetahuan agama yang luar biasa. Nah, karena itu dari beberapa orang di sini saya berharap, kalau saya ibaratkan misalnya begini, Ka'bah itu kan batu saja, ya, itu pun bisa menyedot seluruh umat manusia seluruh dunia. Apalagi hati Anda, itu berarti hati Anda menjadi diberi secara potensial oleh Allah untuk menjadi pantulan nurnya Allah kepada orang lain. Nah, itu. Jadi nur itu memang harus ditularkan supaya kebajikan kita juga semakin banyak, semakin berlipat. Gitu. Nah, kitab ini saya sebut tadi agak sedikit berbeda dengan kitab-kitab lain karena awalnya kitab ini lebih dekonstruktif. Jadi barangkali kalau saya sebut ini tadi cermin, karena baik ahli ibadah, ulama, ustadz, para aulia, dan orang-orang yang barangkali mu'alaf gitu ya, ketika melihat pandangan-pandangan di kitab ini seperti terdekonstruksi. Jadi siapa saja merasa itu seperti saya gitu. Siapa saja akan mengatakan begitu. Nah, ini salah satu kehebatan dari Al-Hikam, walaupun sepintas tampaknya hanya mutiara-mutiara hikmah saja. Tapi urutan-urutan mutiara ini juga bukan diurut secara rasional atau akal kita, atau akal pengarang. Saya habis hikmah ini enaknya urutannya begini, habis ini enaknya urutannya juga tidak. Jadi oleh para
sufi kemudian diteliti, ini hikmah yang merupakan fuyudat al-ilahiyah, limpahan ilahi. Jadi beliau sendiri kapan tiba-tiba harus selesai menulis ini juga bukan karena kehendak beliau, ya beliau menulis saja, selesai ya sudah. Nah, rupanya setelah diteliti, pandangan-pandangan para sufi dulu disederhanakan rupanya dalam hikmah-hikmah ini. Jadi orang menjadi lebih mudah, lebih gampang, dan sepintas mungkin, loh ini kitab ini kok kelihatannya liberal gitu ya. Loh tapi di satu sisi kok sangat ketat sekali gitu. Jadi inilah yang kemudian mau kita bedah secara bersama-sama agar cahaya dari kitab ini semoga tertanam semua di dalam hati kita masing-masing gitu. Nah, mari kita sekali lagi kita awali membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Abdul Abbas Al-Musyad, Syekh sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi bunyi kitab ini pertama bisa dihapus semua ya. Min alamatil ihtimadi al amali nuqsanur roja'i inda wujudis zalali. Jadi ini ada beberapa kata kunci. Satu soal ihtimad, dua soal amal, tiga soal nuqsanur roja', soal zalal. Jadi 4 pointers yang ini artinya begini. Di antara tanda-tanda, ya, di antara tanda-tanda itu ya berarti tanda-tandanya tidak hanya ini saja, tapi ini tanda-tanda yang paling prinsipal. Iktimat itu artinya mengandalkan. Di antara orang-orang yang tanda-tanda mengandalkan amal. Jadi kenapa ada kata iktimat di sini? Karena setiap orang beramal, beribadah itu selalu terpatri di dalam dirinya. Ada sekian rekaman, file di dalam jiwanya mengenai sejumlah prestasi-prestasi yang dilakukan. Jangankan soal ibadah, soal yang lain juga begitu. Mungkin, saya sudah melakukan pekerjaan sekian, saya sudah grade di akademik itu mulai ini sampai mungkin S1, S2, sampai S5 khususnya. Nah ini gambaran soal iktimat itu seperti itu. Jadi persepsi seseorang mengenai iktimat ini diklarifikasi oleh Ibnu Athaillah ini agar iktimat kita itu benar. Apa sih sebenarnya file yang mestinya kita jadikan pegangan selama ini? Nah, beliau menyebutkan alamatil iktimat, tanda-tanda orang mengandalkan amal. Itu yang kita sebut tadi amaliyah, itu ya pekerjaan, amal, perbuatan. Itu seringkali kenapa ini di antara iktimat dan amal ini benar-benar dikaitkan benar, karena orang yang beriktimat pada amal
mengandalkan amal, mengandalkan prestasi amalia ibadahnya, itu akan ada resiko-resiko. Efek satu, orang mulai takjub pada diri sendiri, nah, kagum. Nah ini kan bahaya. Saya kan sudah melakukan puasa Senin Kamis 5 tahun. Saya puasa saya 3 tahun. Ada iktimat di dalam. Mulai takjub pada diri sendiri. Nah, kalau dibiarkan akan menimbulkan riya. Ketiga, orang bisa takabur. Ini gara-gara kita mengandalkan amal. Keempat, puas. Kelima, ya ini yang lebih berbahaya, lupa pencipta amal. Dia pikir yang menciptakan amal itu dirinya sendiri. Nah, ini banyak sebenarnya 6-7 banyak ya, pasti banyak efeknya. Karena itu beliau sangat mengingatkan di kalimat hikmah awal beliau. Beliau tidak memulai dengan alhamdulillah wassalatu, enggak. Kitab ini menjelaskan enggak, langsung min alamatil ikhtiar. Tanda kita ini masih mengandalkan amal dengan efek yang macam-macam ini nanti. Itu adalah nuqsanur roja. Roja itu harapan, nuqsan itu berkurang. Jadi harapannya berkurang. Ini berarti pesimis. Kemudian dia orang kalau kehilangan harapan, harapannya berkurang. Harapan apa? Harapan itu macam-macam. Ini tak hapus ya. Terus ini pakai ini aja kertas. Oh, kertas yang di biar filingnya tetap ada. Nah. Ini roja. Roja itu yang membuat harapan itu, membuat orang itu semangat, optimis, macam-macam ya. Orang bangkit dan seterusnya, karena semua karena ada harapan sebenarnya. Nah, harapan itu bertahap-tahap. Satu, harapan pada pahala. Itu tingkat awal. Jadi tijaratan lam tabur. Pertama kali harapannya adalah supaya apa yang saya lakukan ini nanti mendapatkan nilai pahala, dan itu tempatnya di akhirat nanti. Naik lagi, apa sih sebenarnya tersembunyi di dalam pahala itu? Harapannya naik seseorang. Oh, isinya yarjuna rahmat rabbi, rahmat. Naik lagi, harapannya siapa ya Tuhannya rahmat ini? Oh, namanya Femangkana yarju, siapa yang berharap lihat aku tuh pengen ketemu yang punya rahmat ini, namanya Rob, Tuhan, Tuhannya rahmat. Naik lagi gitu. Siapa Tuhannya rahmat ini? Nomor 4, Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang harapannya Allah. Naik lagi derajatnya. Di surat apa itu yang sering dikutip kalau maulidan itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang itu bisa mengikuti jejak Nabi betul kalau harapannya itu sudah Allah. Tapi kalau harapannya masih pahala saja, berat rasanya. Saya kok males ya, ada ini ya, istiqomah juga males, zikir males.
lama-lama harapannya kepada rahmatnya Allah mulai kurang. Karena harapannya memang belum Allah. Masih yang ini semua. Nomor 5, tapi ini ya nggak apa-apa. Ya, memang itu pendidikan tentang harapan. Nomor 5, ini harapannya adalah bertemu Allah. Dimangkan Famangkana yarju liqa Allah. Siapa yang harapannya bertemu Allah. Tadi Allah saja, sekarang dia ingin bertemu betul. Bertemu Allah. Artinya kita perlu membangun satu harapan, itu harapan yang benar. Di luar ini semua, harapan kita semakin gelap. Ya, contoh harapan kita hanya dunia saja. Harapan kita itu ya pokoknya serba duniawi lah. Itu pasti pokoknya di luar ini. Ini pun mesti harus ditingkatkan sampai harapan ya Allah, harapan Engkau. Nah, orang itu kalau iktimat pada amal, mengandalkan amal tadi, maka harapannya ini semua tiba-tiba tipis dia. Allah. Kenapa? Indah wujudiz zalal. Nah, ketika habis berbuat dosa, habis maksiat, pokoknya habis lalai pada Allah, alpa, dosa, agak, macam-macam. Tiba-tiba harapannya nipis dia pada Allah. Engkau beri pahala lagi enggak ya? Saya dapat rahmat enggak ya? Nanti saya kan banyak dosa, macam-macam. Itu tandanya orang itu pasti masih mengandalkan amal. Ya. Kalau orang, nah maksudnya apa? Maksudnya supaya apa itu yang kita andalkan itu, iktimat itu bukan amal, tapi iktimat itu billah. Yang kita andalkan itu Allah yang menciptakan amal. Ini, jadi apa ya? Orang ketika misalnya sholat, bukan ibadah sholatnya yang diandalkan, tapi yang menciptakan sholat itu. Karena saya akan menghadap yang menciptakan sholat. Menciptakan sholat itu makhluk sebenarnya. Didekatkan pada kita, lalu kita sholat. Kalau makhluk itu tidak didekatkan pada kita nggak bakal sholat. Makanya yang diandalkan adalah sang pencipta sholat tadi. Contoh salah satu amal misalnya sholat. Nah, karena itu kalau orang orang itu mengandalkan Allah, ketika dia habis berbuat salah apakah dia kehilangan harapan? Enggak. Dia bilang, saya tadi salah ya Allah. Salah itu kan takdirmu juga. Nah, karena begitu orang. Siapa tahu itu orang ditakdirkan buruk itu harus kembali pada dua hal. Kalau kembali pada Allah caranya satu, siapa tahu itu takdir terakhir tentang dosa yang ditakdirkan padamu. Yang kedua, siapa tahu itu adalah cara Allah membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang Allah itu mentakdirkan supaya hambaku ini kok bandel banget ya, tak suruh dekat kok angel, sulit. Sudahlah saya takdirkan maksiat saja dia. Maksiat dia. Wah. Begitu habis maksiat, wah nangis, betul dia dekat banget dengan Allah dan dia tinggalkan semuanya. Dan kalau disurvei, apalagi di Jakarta, lebih banyak begitu. Orang dekat dengan Allah itu pasca maksiat semua. Rata-rata.
Nah ini cara kita merespon terhadap apa yang disebut zalal. Nah, ini hubungan dengan antara iktimat, ya, iktimat. Jadi pada dasarnya begini, iktimat itu kalau kepada Allah sebenarnya banyak hal orang iktimat. Ini contoh soal amal saja. Iktimat mengandalkan amal itu bisa kayak persekunya. Ada lagi orang itu mengandalkan ahwal. Ahwal itu sebuah kondisi rohaniah yang dibuka oleh Allah. Misalnya contohnya mukasyafah. Dalam dunia sufi itu ada istilah mukasyafah. Anda dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia Allah di alam malakut sana, alam ghuyub, alam yang gaib sana. Tentang surga itu kayak apa, roh para aulia itu gimana, itu namanya alam malakut sana. Anda dibuka. Itu situasi ahwal. Dengan pada saat yang sama hati Anda tiba-tiba terpenuhi rasa syukur, rasa ridho, indah, agung, suci banget. Itu ahwal. Orang mengandalkan itu pun juga nggak boleh, gitu loh. Ahwal. Ada lagi orang misalnya mengandalkan karomah. Anda diberi hal-hal yang luar biasa oleh Allah. Ya, tiba-tiba sekejap kitab ini hafal itu misalnya, tahu semua isinya. Ini karomah. Tapi kok diem-diem, wah saya hafal ini, saya lebih dari orang lain. Itu namanya mengandalkan karomah. Dan itu pun juga tidak boleh. Tetap harus kembali. Yang aku andalkan adalah sang pencipta ahwal, sang pencipta karomah, sang pencipta amal. Harus tetap begitu, harus cepat dikembalikan pada Allah. Karena tujuanku Engkau Allah. Kita menuju kepada Allah ini kok gampang terpleset, gampang sulit, banyak tirainya macam-macam. Iktimat alal akmal ini yang harus supaya iktimatnya kepada Allah. Maksudnya iktimat pada Allah itu dari mulai ketika melakukan dan setelah. Nah, paling tidak tiga dalam tiga hal posisi. Memulai itu latar belakang, artinya sebelum kita memulai itu, sebelum sholat itu, oh iya, yang memberi anugerah sholat itu Engkau Allah. Yang menentukan aku sholat Engkau. Nah, ketika sholat, ketika kita menyadari begitu, berarti kita mulai beradab. Karena aku tahu itu adalah anugerahmu yang Engkau berikan padaku. Aku harus sangat beradab pada Engkau yang memberi anugerah. Karena itu sholatku gak kesusu, gak melayang, gak macam-macam. Karena saya menghargai Engkau yang memberi anugerah sholat. Nih. Jadi mu'tamid bil a'mal. Apakah orang iktimat pada amal itu nggak boleh? Boleh. Tapi itu kan sudah lama kita lakukan. Ya, masa kita ini masih jadi anak-anak terus saja. Ya, kita sudah berusia. Hati kita harus dewasa. Nah, kalau anak-anak itu mau belajar ya dikasih hadiah, kasih permen, kasih apa. Nah, kalau sudah mahasiswa kan dia berangkat sendiri. Bahkan kalau nggak punya duit dia ngutang-ngutang atau dia kerja atau apa. Nah, Allah itu saking sayangnya kepada kita ya seperti itu. Kita awalnya diiming-iming banyak hal. Ini
fadilahnya kalau ini, kalau kamu ini dapatnya ini, supaya kita ini bangkit ya, seperti anak-anak nanti kalau sudah gede, di balik iming-imingku itu ada aku loh ya. Kenapa aku bikin surga? Supaya kamu ketemu aku dengan penuh nikmat. Kenapa aku memberi nikmat kamu di dunia, rasa manis, asin, ini macam-macam. Supaya ketika kamu beribadah kepadaku dengan penuh nikmat. Nah, ini. Jadi biasanya mereka yang di Al-Quran juga digambarkan, mereka yang masih iktimat pada amal itu disebutkan wala tanzur ma qaddamat nafsum ma qaddamat lihat. Lihatlah diri ya, masa lalu sebagai pijakan masa depan. Itu pasti iktimat pada amal itu. Ya, masa laluku, apa yang sudah saya lakukan, muhasabah nih. Itu bagi orang yang mu'tamid bil a'mal ya muhasabah. Biasanya, waduh saya lebih banyak salahnya. Nah, hati-hati juga ketika kita muhasabah. Banyak orang kepleset ketika tiba-tiba setan ikut menyelinap. Dia buka lembaran buruk kita semua. Tahun sekian kamu begini, tahun sekian kamu begini. Kamu ini gak pantas jadi ahli ibadah. Tiba-tiba gitu dia. Dosamu lebih banyak sekali. Tapi saya kan Tuhan loh. Ya tapi kalau protes dong pada Tuhan. Kata setan gitu. Kenapa si Ahok ditakdirkan ahli ibadah, kamu tidak? Begitu protes, dia mulai mencurigai Tuhan. Ketika mulai mencurigai Tuhan, dia mulai suudzon pada Allah. Nah kalau ketika pada tahap suudzon inilah dia pergi setan. Saya sudah kena orang. Ini jadi beliau sepintas supaya kita ini kalau iktimat billah itu membangun optimisme jiwa kita yang berhubungan dengan harapan kita. Harapan itu ya semua masa depan. Yang namanya harapan semuanya berhubungan dengan masa depan. Dan harapan kepada Allah tadi itu tetap optimis. Sebesar apapun dosa yang sudah pernah kita lakukan, orang jangan sampai terhalang dari husnuzon kepada Allah. Ya, kita ini dibanding dosanya Nabi Adam misalnya, ya, nggak ada apa-apanya loh. Dosanya Nabi Adam makan buah khuldi, wah itu dosa yang sampai beliau dilempar ke alam gelap dunia ini. Tapi beliau malah diangkat jadi nabi, jadi rasul, jadi khalifah, jadi bapak manusia. Ini karena beliau pada akhirnya tidak iktimat pada amal. Lah amal ini juga ada amal baik, ada amal buruk. Iktimat pada amal baik pun juga tidak bagus. Iktimat pada amal buruk pun juga tidak bagus. Iktimat pada amal buruk itu seperti kita sangat melankolik sekali terhadap kesalahan dosa-dosa. Nanti setiap ketemu orang, wah saya ini banyak dosa. Ketemu lagi, saya banyak dosa. Enggak ibadah-ibadah dia. Ini gambaran awal mengenai amal. Nah, Rasulullah kemudian membagi amaliyah ini menjadi 3. Yang 3-tiganya juga tidak boleh kita jadikan andalan. Al-amal ini jamaknya amal-amal maksudnya. Ini satu ada amaliyatul Islam. Amaliyatul Islam. 2 amaliyatul iman.
tiga amaliyatul ihsan. Kenapa tiga ini yang ditanyakan oleh Jibril kepada beliau? Karena tiga hal inilah kepribadian atau eksistensi manusia. Islam ini berhubungan dengan ibadah lahiriah, menata aturan ibadah lahiriah. Aturannya ini namanya syariat. Amaliyahnya namanya ibadah. Ini di wilayah Islam dalam bentuk disiplin yang selama ini nanti ilmunya disiplinnya namanya fikih, soal hal haram, itu semua hubungannya dengan lahiriah. Iman ini berhubungan dengan ibadah batin. Soal ikhlas, soal khusyuk, tawakal, macam-macam semua di situ. Ibadah batin ditata, batin kita mulai ditata supaya batin kita menghadap Allah itu pas. Lahiriah kalau nggak ditata, menghadap Allah juga nggak pas. Misalnya kita sholat, celana kita itu sobek sampai aurat kita kelihatan, namanya lahiriah kita nggak tertata. Menghadapnya nggak kiblat gitu misalnya, namanya nggak tertata. Ini ditata semua oleh syariat kayak gitu. Muamalah, interaksi sosial, politik, nata negara, semuanya itu di Islam ini. Di wilayahnya wilayah Islam. Wilayah iman nggak ada hubungannya dengan nata negara. Itu. Ini wilayah tim. Karena itu iman itu memang di sini, individual sekali di batin kita. Ini ilmunya namanya akidah. Amaliyahnya namanya ini adalah shariqah. Shariqah itu menata wilayah batin. Nah, apa? Kalau ini namanya ibadah, maka di sini sudah perspektif interaksinya dengan amaliyah kita dengan Sang Pencipta amal itu, ini namanya ubudiyah. 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 Jadi ubudiyah itu kalau ibadah hendaknya engkau menyembah Allah. Ubudiyah hendaknya engkau menuju Allah. Ini menyembah. Ini sudah menuju. Karena yang punya sikap menuju hanya hati kita. Masa fisik kita mau menuju Allah, gimana caranya ngalor pengidul ya gitu. Tuhan di mana ya gitu. Kan yang menuju Allah hati kita, batin kita. Jadi dimulailah Anda berangkat kerja yang semula niatnya ibadah, sekarang dinaikkan ubudiyah. Aku menuju kepadamu Tuhan. Berangkat dari rumah ke kantor, pergi kemana saja. Ya Allah, aku menuju kepadamu. Itu pasti di dalam perjalanan hati Anda hanya ingin ingat Tuhan saja, ya Allah. Tapi kalau niatnya ibadah, wah saya akan cari nafkah, dapat pahala dong ibadah. Baru starter mobil, starter motor, saya dapat pahala berapa ya kira-kira. Udah begitu, dihitung aja itu. Ini lama-lama nggak yakin pada Allah. Nah, nomor 3, ihsan. Di dalam diri kita ini ibadah yang berhubungan dengan rahasia batin. Rahasia batin. Jadi rahasia batin. Di dalam rahasia batin dimulai dari roh, sir. Ini wilayah rahasia batin.
Ittaqullah fis-sirri wal 'alam. Takwalah kepada Allah fis-sirri sampai di dalam rahasia batin, wal 'alam dan lahiriahmu. Takwalah kepada Allah mulai dari Islammu, imanmu, ihsanmu. Maksudnya begitu. Jadi ini yang namanya utuh, kafah. Utuh itu begini. Kepribadian kita menghadap Allah itu utuh. Nah ini wilayah-wilayahnya adalah wilayah hakikat. Ini di sini. Pikiranku akan masuk hakikat, nggak bisa. Yang masuk hakikat adalah roh dan sir kita. Kalau itu harus terbahasakan menjadi wacana ilmu pengetahuan, itu mengalami satu screen dari sir ke kalbu ke akal ke pikiran menjadi bahasa yang tertata. Jadi, nah di wilayah hakikat inilah kita ditata ini, ditata rahasia batin ditata. Kalau nggak ditata rahasia batin kita murat-marit juga. Dia nggak menemukan satu persemaian, karena nur itu bersemai pertama kali itu di wilayah rahasia batin. Ini kalau nggak tertata, ya ibarat misalnya kita ingin mendapatkan pantulan cahaya matahari lewat apa? Ya pasti lewat cermin atau benda-benda yang bisa memantulkan cahaya. Tapi itu nggak tertata, murat-marit, pecah-pecah, nggak karuan, atau buram-buram, nggak bersih, ya pasti efek atau refleksi di dalam hati kita nanti, mantulnya ke hati. Gini ya, kok ribet, ruwet, saya stres terus ya. Ini tiga-tiganya, ini namanya akmal. Tiga-tiganya ini tidak bisa kita jadikan andalan. Anda diberi limpahan sir oleh Allah lewat nurnya. Wah, buahnya apa? Misalnya di sini ma'rifat. Jadi ma'rifat. Anda tidak boleh mengandalkan kemakrifatan. Yang diandalkan adalah al-ma'ruf. Justru yang dimakrifati, yaitu Allah. Tetap. Nah, ini hikmah awal ini di wilayah sir ini biasanya. Kalau di wilayah iman itu masih ada, Anda masih nuansanya di wilayah batin kita ini masih ada aku ingin ridhomu Tuhan, aku ingin ampunanmu, masih begitu. Aku ingin tulus banget ini menyembah kepadamu, masih begitu. Tapi begitu di wilayah sir ini tidak ada bahasa lain sudah. Bahasanya cuma satu. Allah aja sudah. Nggak ada bahasa lain memang nggak ada bahasa lain. Yang dipandang, yang ngalor itu Allah. Itu pasti wilayah sir kita. Karena roh dan sir ini. Karena itu di wilayah roh dan sir ini dulu pernah kita kenal diri kita itu di zaman azali dulu. Kita ditanya, aku ini Tuhanmu bukan? Iya, benar, engkau Tuhanku. Kami menyaksikan bala syahidna. Karena di sini, kalau yang ditanya pikiran kita, pasti kita balik bertanya pada Tuhan. Sebentar Tuhan, saya tak mikir-mikir dulu. Layak nggak engkau sebagai Tuhan gitu? Gitu pasti. Jadi sangat intuitif sekali di sini dan ilahiyah itu sir. Nah, di dalam apresiasi eksistensi yang saya sebutkan tadi, ya, ini satu ya.
Islam ini wilayahnya fisik, indera kita ya, indrawi yang berhubungan dengan pikiran. Di wilayah ini, iman ini terjadi proses yang luar biasa. Ini wilayahnya kolbu, wilayah dada. Ini dada, wilayah dada. Yasrah sadrahu lil Islam. Allah melapangkan dadanya untuk Islam, bukan lil iman di Al-Quran bunyinya. Lil Islam. Ya, ini wilayah dada memang, tapi dada rohani, bukan dada fisik ya. Dada rohani, dada rohani. Nah, ini wilayah kolbu. Ini di iman. Iman itu di hati, di kolbu, bukan di pikiran. Banyak orang ya Islam itu benar ya, Muhammad itu nabi terakhir, tapi kok nggak masuk Islam dia? Karena dia ada wilayah pikiran saja, intelektual saja. Intelektual itu nggak menjamin keimanan. Ini wilayah kolbu. Nah, di dalam kolbu ini antara pikiran dan kolbu ini ada yang namanya nafsu. Nafsu ini memanfaatkan pikiran, memanfaatkan indera, memanfaatkan fisik supaya mempengaruhi kolbu, hati. Kalau bisa dipengaruhi, imannya mulai nipis, mulai buram, mulai ini dan susah. Ini kolbu. Nah, di antara di sini arsil, di sini ada roh. Ini asal tadi. Ini wilayah sir. Nah, di sini sir ini seluruh informasi cahaya dari Allah, anugerah Allah, digerakkan semua oleh roh menuju kolbu supaya kolbu ini hidup. Nah, tergantung ini terjadi pertarungan antara roh nafsu dan roh. Wilayah medan pertarungannya ya kolbu ini. Bertempur dia. Kalau kolbunya baik, bagus, ya dia memihak roh terus, ke Allah terus. Tapi kalau kalah dengan nafsu ya sudah, dia tinggalkan Tuhan. Dia memihak nafsu saja. Setan di mana? Setan akan meliputi seluruh wilayah sini. Nafsu ini gateway-nya, ya, setan. Dia sifatnya dialogis, naik turun, namanya menggoda itu. Tapi kalau nafsu itu kan spontan, spontan senang, spontan berselera, spontan marah, spontan enggak, spontan nafsu. Kalau setan membisik, iya ya, coba kamu dosa aja lah, coba sedikit-sedikit aja, nanti wudhu juga selesai. Setan itu bisik-bisik gitu. Berbeda dengan nafsu, berbeda. Ya, karena ada potensi ini yang dimanfaatkan terus-menerus oleh setan. Nah, ini apresiasi nur Allah, nurullah. Itu pertama kali memantul kemarin. Pantulan ini diarahkan oleh roh ke kolbu. Nah, kalau kolbu ini jernih, padang hati kita. Makanya perlu ada tazkiyatun nafsi, pembersihan nafsu dari hati. Qad aflaha man zakkaha, menang orang yang diberi. Oke. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Kondisi kolbu itu berarti nggak selalu bersih dan nggak selalu kotor, kadang selalu naik turun itu bisa jadi bertahun-tahun juga bisa. Jadi nggak ada maksimal bersih atau
Kalau hati itu ya tergantung diri kita. Jadi hati ini al-imanu zadun wa nuqson. Iman itu fluktuatif. Tapi itu bukan, itu kalimat informatif. Kalimat informatif, kalimat kalam khobar, kalimat informatif itu Rasulullah motret. Oh, imannya para umatku ini naik turun. Itu bukan berarti imannya harus naik turun, bukan. Seharusnya iman itu ya naik terus. Hati itu seharusnya bersih terus. Tapi oleh Allah, Allah juga tahu betapa nggak berdayanya manusia ini. Ini kalau kamu nggak berdaya, ini salah, ya cepat kembali kepadaku. Jangan lama-lama kembalinya. Salah ya langsung kembali kepadaku. Aku terima, aku senang kamu kembali. Bedanya Allah dengan kita itu kan begitu. Kalau kita lihat penjahat kan kita usir. Kalau Allah ada penjahat, kembali kepadaku sini. Jadi nah, kolbun itu disebut kollaba yuqallibu taqliban, artinya bolak-balik, molak-malik. Ya kadang-kadang berpihak roh, kadang-kadang berpihak nafsu, bolak-balik. Nah, kalau hati kita itu kuat, makanya ada doa sabit kolbi ala imani. Ya Allah, tetapkan hatiku untuk tetap iman padamu. Karena itu luar biasa itu. Pergolakan itu. Anda misalnya keluar berjalan, udah beda lagi hati kita. Nah, bagaimana kemudian di jalan itu hati kita nggak berubah gimana ya? Hati kita supaya tetap adem bersama Allah, ibaratnya begitu. Tentrem dengan Allah, pikiran kemana-mana silahkan. Wong itu tugas pikiran. Matematik sekali, logik sekali tugasnya. Kalau hati kan rasa cinta, rasa ridho, rasa ikhlas, rasa tawakal. Logikanya kayak apa? Nggak ada. Nah, kemudian sebelum ini saya sampaikan bagaimana sih melaksanakan amal yang diberikan supaya disiplin. Ini wilayahnya kemudian wilayah rohaniah semua. Kenapa? Karena ini semua akibat dari wilayah hakikat semua. Karena itu, ini perlu ada disiplin supaya orang itu disiplin ibadah lahiriahnya, sholat, zakat, puasa, haji, yang syariat itu disiplin banget. Ini perlu ada perubahan. Terus menerus. Anak kok sulit banget ya suruh sholat, Anda istighfar 21 kali, 41 kali dilatih. Lama-lama dia gampang sholat. Suruh belajar kan wilayah lahiriah syariat. Males, dulu baca istighfar, tak tunggu. Gampang itu nanti. Suruh belajar. Jadi ini pendidikannya ya. Kedua, ketakwaan. Orang itu kok sulit ya menghindari yang dulu. Ya taubat, takwa ini jadi satu. Lalu istiqomah. Nah, ini yang mengcover ibadah lahiriah. Coba misalnya Anda lagi di jalan, ini waktu duhur, nanggung ntar aja lah, misalnya. Ketika Anda mengatakan ntar aja, cepet-cepet istiwa, pasti menggok masjid Anda. Atau kita mulai males tahajud, istighfar aja kan. Nanti bangkit lagi. Iman ini sudah 3. 1 asyidku, benar itu mata hati itu awalnya aku harus benar. Bukan kebenaran ya. Kebenaran itu diwujudnya adalah benar.
wujud dari kebenaran itu benar. Nah, kemudian ikhlas. Hati pengennya hati itu ya benar ya ikhlas. Hati nggak pengen nggak ikhlas. Yang pengen nggak ikhlas itu nafsu kita. Pokoknya kok kepengen nggak ikhlas, bukan nggak pengen untuk Allah. Hati pengennya untuk Allah saja. Wah, bukan untuk Allah yang ini nih. Saya pengennya yang lain deh. Pasti nafsu. Yang ketiga, tumak nina. Tumak nina itu tentrem ya, tenang. Hati itu harus tenang. Diam. Ada apa saja, hati diam. Aku di hadapan Allah. Anda di depan Rasulullah saja, misalnya. Ya. Anda sowan pada Rasulullah. Ada perang di luar. Pasti Anda tenang. Apalagi di depan Allah. Hati kita itu mestinya begitu ya. Hati kita itu mestinya begitu. Ihsan juga dengan 3 hal. Satu dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya muraqabah itu merasa terus-menerus diawasi oleh Allah dan Anda tidak ingin kehilangan Allah. Itu namanya muraqabah ya Allah. Aku tidak ingin kehilangan Engkau setiap saat, setiap detik Tuhan. Ihsan. Nanti akhirnya kita bisa musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah, asma-asma Allah, sifat-sifat Allah di dunia ini. Kapan, di mana? Engkau semua. Musyahadah diawali dengan muraqabah. Musyahadah. Baru buah. Ini buah. Ma'rifah ini buah. Mengenal Allah. Nanti rasanya ya nggak ada yang lain kecuali yang Anda pandang, Anda rasakan hanya Allah. Nah ini ihsan itu di sini. Ini wilayah rahasia batin tadi, wilayah hakiki tadi. Nah, ini karena itu biasanya kita ini dilatih oleh para orang-orang soleh, para aulia dulu dengan zikir. Zikir itu menggerakkan ini semua sebenarnya. Itu dinamo zikir itu. Mesin-mesinnya digerakkan semua oleh zikir. Kalau nggak ada zikrullah, ya amaliyatul Islam, amaliyatul iman, amaliyatul ihsan yang mandek. Lah kan mati sebenarnya diri kita. Hati kita mati. Makanya ada satu hadis Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang mati dengan la ilaha illallah. Itu secara syariat begitu. Ya orang mati di kuburan itu ditahlili di ini. Tapi secara hakikat apa? Orang-orang yang hatinya pada mati itu ajaklah la ilaha illallah. Hidup nanti dia. Nih. Ada yang lain mungkin? Seringkali kita dapat selentingan dari luar ketika kita tasawuf itu banyak yang menganggap cukuplah kita di wilayah Islam tanpa harus masuk ke wilayah iman dan Islam. Artinya yang namanya syariat dan lainnya itu gak perlu lagi kita lakukan kalau kita memang sudah tetap di kolbu kita itu Allah. Apakah benar seperti itu? Ya, itu sama saja mengatakan begini. Anda beriman. Beriman, Pak. Tuhan itu Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah gitu aja, ya.
Kalau kita sudah kenal bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mau apa kita? Kan berarti harus ada hubungan interaksi dengan yang kita kenal itu. Hubungan interaktif inilah wilayah lahiriah kita diatur syariat, wilayah batiniah kita di wilayah thariqah, di wilayah rahasia batin diatur di wilayah hakikat. Tiga-tiganya harus hidup. Jadi kira-kira kalau sebuah mobil dinamonya hidup tapi kok nggak jalan, berarti banyak yang putus itu. Situ cuman dinamonya doang yang hidup. Islamnya kok nggak nyambung, ihsannya juga nggak nyambung. Itu misalnya. Jadi sama saja nanti kita ada ayat Al-Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau yakin. Saya tak ibadah terus nanti kalau sudah yakin gak usah ibadah, sudah yakin kok. Nah ini jebakan logika terhadap memahami ayat itu. Jadi itu